Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku semua dimanapun panjenengan berada, salam santun, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita diberikan selalu kesehatan oleh Allah, diberi akal, hati, dan badan yang sehat, serta rezeki yang berlimpah dari cara yang halal pula, nggih. Amin. Baik, pada pertemuan pertama kali ini perkenankan mungkin saya akan sedikit banyak mengoceh, nggih. Semoga ocehan saya tidak membuat Anda merasa terganggu. Justru sebaliknya, semoga bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan semoga untuk panjenengan sedaya. Baik, tema kita pertama kali ini yaitu tentang etika cinta, atau boleh sebut saya sebagai akhlak ya, kepribadian kita. Nonton nggih. Karena emang kita hidup di dunia ini tak luput dari yang namanya rasa cinta. Karena cinta untuk cinta dan dari cinta, maka semua yang timbul dari kita pasti semuanya ada rasa cinta. Itu kalau menurut saya pribadi ya. Baik sedulurku tercinta, ketika manusia menyerah pada Allah, akan menetes segala bentuk kelebihan manusiawi yang telah ditanamkan di dalam batinnya, yang semua itu dinamakan akhlak. Misalnya orang menangis melalui mata, dan seiring dengan itu di dalam hatinya terdapat rasa haru. Nah, apabila itu digunakan pada tempatnya melalui akal anugerah Tuhan, maka itu merupakan suatu bentuk akhlak. Demikian pula kadang-kadang manusia dengan tangannya ingin mungkin menyelamatkan orang-orang teraniaya dari kezaliman, atau ingin memberikan sesuatu kepada orang miskin dari kelaparan, atau dengan cara lain ingin menhikmah umat manusia. Dan sejalan dengan gerakan itu, di dalam hatinya timbul suatu kekuatan yang disebut dengan kasih sayang. Nah, gerakan tersebutlah dinamakan akhlak. Maka akhlak kita baik, pasti dalam hati kita, pikiran kita baik. Kalau akhlak yang timbul dari diri kita ini buruk, otomatis hati dan pikiran kita masih dalam keadaan buruk. Itu nanti yang yang bisa mengetahui ya diri kita masing-masing ya. Dan sesuai dengan kekuatan diri kita masing-masing untuk selalu frekuensi kepada Tuhan ya. Dan apabila manusia menggunakan semua kekuatan sesuai dengan tempat dan keadaan, maka pada waktu itu kekuatan-kekuatan tersebut dinamakan akhlak atau etika atau adab. Kita berbuat baik kepada orang tua, kita punya akhlak, kita pakai adab, kita pakai etika. Kita bersosial dengan yang lebih tua juga seperti itu. Apalagi dalam kita beribadah kepada Tuhan. Seperti panutan kita yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, dalam hal ini pun Allah telah berfirman pada surah Al-Qalam, sesungguhnya engkau Muhammad orang yang mempunyai akhlak yang agung, menunjukkan bahwa segala macam akhlak kedermawanan, keberanian, keadilan, kasih sayang, baik hati, dan lain sebagainya itu terhimpun dalam diri engkau wahai Rasulullah SAW.
Sekian banyak kekuatan yang terdapat di dalam hati manusia, seperti sopan santun, malu, jujur, kasih sayang, harga diri, teguh pendirian, hati yang suci, hati yang bersih, lapang dada, keseimbangan, dan lain sebagainya. Apabila semua keadaan ini dimunculkan sesuai dengan tempat dan kesempatan, serta mengikuti pertimbangan akal dan pikiran, maka semua akan dinamakan akhlak. Semua akhlak ini pada hakikatnya merupakan keadaan-keadaan pengikut yang mana sumbernya dari hati dan pikiran kita, serta gejolak-gejolak alami manusia, dan mereka baru dapat disebut akhlak apabila digunakan dengan sengaja atau rasa kesadaran diri sesuai dengan tempat dan keadaan. Sebab pada potensi-potensi alami manusia terdapat suatu potensi sebagai makhluk hidup yang maju. Berbeda dengan orang-orang yang ketika tidur terus dia bertingkah aneh, itu namanya ngelindur ya. Itu ngelindur itu berarti di bawah alam bawah sadar kita ya, sebagai orang yang tidur. Maka upaya apa yang kita lakukan biar akhlak kita ini baik di hadapan manusia ataupun Tuhan, yaitu upaya kebersihan hati dan pikiran kita ya. Gejolak-gejolak alami semacam itu dapat diubah menjadi akhlak yang baik. Potensi yang demikian ini tidak dimiliki oleh makhluk bernyawa lain kecuali oleh manusia. Dengan ini bisa ditarik kandungan makna bahwa tingkah laku jasmani amat besar pengaruhnya terhadap ruh. Sebagaimana kita saksikan perbuatan-perbuatan alami, walaupun pada lahirnya bersifat jasmani, tetapi secara tidak langsung berpengaruh pada keadaan rohani kita. Misalnya nih, apabila kita mulai menangis, kendati pun hanya berpura-pura atau dibuat-buat, air mata menggugah suatu perasaan dalam hati, dan hati pun ikut merasa sedih, kadang gemeter juga nih. Demikian pula apabila kita mulai tertawa secara pura-pura dan dibuat-buat, di dalam hati pun akan timbul rasa gembira, hati ini seneng, betul pun menimbulkan suatu perasaan khusyuk dan ketenangan hati. Sebaliknya, kita saksikan pula bahwa apabila kita berjalan dengan menegakkan kepala, terus dada kita dibusungkan, walaupun itu pura-pura, maka segera akan menimbulkan semacam rasa takabur dan tinggi hati. Sebagaimana perbuatan dan tingkah laku jasmani berpengaruh pada roh, begitu pula ada kalanya roh pun berpengaruh pada tubuh. Orang yang mengalami kesedihan, matanya tentu tergenang air mata, sedang orang yang gembira akan tertawa, akan bungah, dan lain sebagainya. Segala perbuatan itu pasti mempengaruhi keadaan rohani kita. Struktur jasmani kita sangat erat hubungannya dengan perangai kemanusiaan kita. Penderitaan jasmani juga akan memperlihatkan pemandangan yang menakjubkan, yang dengan itu terbukti bahwa antara ruh dan tubuh terdapat pertalian sedemikian rupa di luar kemampuan manusia untuk menyingkap rahasia tersebut.
mungkin kita kedepannya bisa lebih introspeksi diri, lebih mengenal hati kita dan pikiran kita, sejauh mana berpengaruhnya hati kita akan tingkah laku kita. Monggo kita bisa introspeksi diri ya. Beberapa pengalaman saya dulu waktu di pesantren yang mungkin masih sih sekarang ini, sering saya jumpai kawan-kawan yang kadangkala ada yang surga ibadah, tiba-tiba suatu saat bermalas-malasan. Ini juga tak luput dari konsep perhudan dan akhlak. Maka istiqomah itu kalau bagi saya sendiri gampang-gampang susah. Kita udah lama istiqomah, ujung-ujung di akhir kita malah ngerasa malah takabur, eman-eman gitu. Baik, mungkin sekian dulu dari saya untuk sapaan perkenalan kita. Jangan lupa tonton terus video kami ya, biar selanjutnya mungkin kita bisa saling mengenal satu sama lain, bisa silaturahim satu sama lain, dan apabila ada tutur kata atau ucapan yang keliru mohon dimaafkan. Dan saya pribadi masih banyak kekurangan, dan nasihat-nasihat panjenengan sangat saya butuhkan untuk ke depan yang lebih baik. Dan jangan lupa untuk terus nonton video, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.